Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Aulia Udini dengan NPM 241010200157. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi antar pribadi dan kelompok. Komunikasi adalah kunci dalam membangun hubungan, baik itu hubungan personal dengan orang terdekat maupun hubungan profesional dalam sebuah tim atau organisasi. Tapi, apa bedanya komunikasi antar pribadi dan kelompok? Dan kenapa keduanya penting, dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan efektif? Yuk, kita bahas lebih dalam. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi langsung antara dua orang atau lebih. Inilah jenis komunikasi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti berbicara dengan teman, pasangan, maupun rekan kerja sekalipun. Ciri utama dari komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama adalah saling memahami. Komunikasi yang efektif melibatkan mendengar dengan aktif, tidak hanya berbicara. Yang kedua ada kejujuran dan kejelasan, yaitu hindari ambiguitas dalam menyampaikan pesan. Kemudian ada empati, yaitu menempatkan diri di posisi orang lain untuk memahami perasaan dari sudut pandang orang lain tersebut. Contohnya seperti kita menyampaikan perasaan pada sahabat, penting untuk memilih kata-kata yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok melibatkan interaksi antara lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan bersama. Ini bisa terjadi dalam rapat, diskusi, ataupun proyek bersama. Tantangan dari komunikasi kelompok ini cukup beragam. Yang pertama ada koordinasi, yaitu memastikan semua orang bekerja dengan arah yang sama. Kemudian ada dominasi komunikasi, terkadang ada anggota yang terlalu mendominasi di dalam pembicaraan, sehingga suara anggota lain sulit terdengar. Kemudian ada perbedaan pendapat, diskusi yang sehat boleh saja, tetapi harus tetap fokus pada tujuan awal. Berikut ini ada tips untuk komunikasi kelompok yang efektif. Yang pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas. Semua anggota harus memahami apa yang ingin dicapai dari komunikasi kelompok tersebut. Kemudian ada atur giliran berbicara. Beri kesempatan semua anggota untuk berkontribusi. Kemudian ada bangun suasana saling menghormati. Jangan ada yang merasa diabaikan atau tidak dihargai dalam komunikasi kelompok tersebut. Apa sih hubungan antara keduanya? Komunikasi antar pribadi yang efektif menjadi dasar untuk komunikasi kelompok yang sukses. Ketika kita bisa menjalin hubungan baik dengan anggota kelompok secara pribadi, maka proses kerjasama dengan kelompok akan lebih harmonis. Sebaliknya, konflik antar pribadi yang tidak diselesaikan bisa berdampak negatif pada dinamika kelompok. Jadi, baik komunikasi antar pribadi maupun kelompok memiliki peran penting dalam hidup kita. Intinya, komunikasi efektif memerlukan keterbukaan, empati, dan kejelasan. Jika kita bisa mengasah keterampilan ini, hubungan kita dengan orang lain, baik di level personal maupun profesional, akan semakin kuat. Ingat, komunikasi bukan hanya tentang bicara, tetapi juga mendengar dan memahami. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih komunikasi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.